Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, yang bakal membahas seputar dunia per Ultramanan. Di video kali ini admin bakalan bikin video tentang segmen fakta Ultraman lagi. Udah lama banget cuy nggak bahas fakta-fakta Ultraman. Kali ini adalah 5 fakta unik dari Ultraman Cosmos, Ultraman Rice Cooker tukang Rukia. Banyak banget yang bisa dibahas dari Ultraman Rice Cooker ini. Ultraman Cosmos adalah protagonis utama dalam seri TV Ultraman Cosmos yang sampai sekarang ini sebenarnya masih eksis di dunia per Ultramanan. Ya baik dalam bentuk asli, bentuk fusion, dan lain-lainnya. Kali ini kita bakalan bahas 5 fakta unik dari Ultraman Cosmos ini. Yaudah nggak sebanyak basa-basi banyak cincong lagi, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Yang pertama adalah Ultraman berwarna biru kedua. Ultraman Cosmos adalah Ultraman biru kedua yang resmi dalam franchise Ultraman. Yang pertama adalah Ultraman Agus alias Ultraman Agul. Ingat guys, ini yang resmi ya, yang resmi. Sebelum Agul ada Ultraman Kiyotaka dan itu cuma penghargaan buat seorang penyanyi aja. Jadi yang benar-benar resmi itu ya Ultraman biru pertama Ultraman Agul dan yang kedua adalah Ultraman Cosmos. Tapi kalau ditanya main Ultra biru pertama, jawabannya adalah Ultraman Cosmos. Soalnya Ultraman Agul itu kan cuma secondary Ultra di seri TV Ultraman Gaia. Warna biru pada Ultraman Cosmos ini melambangkan kelembutannya. Sesuai dengan namanya juga, yaitu Luna yang artinya bulan. Jadi pas lah ya sama warna biru ini, sesuai sama namanya, sesuai sama sifat, sama kelakuannya. Sama kayak Agul juga guys, warna birunya juga ada filosofinya. Karena kalau Agul itu kan berasal dari lautan yang ya identik dengan warna biru. Yang kedua adalah konsep upgrade form. Ultraman Cosmos adalah salah satu Ultraman yang jadi pelopor beberapa cara unik dari upgrade form ini. Tapi perlu diingat guys, bukan Cosmos yang jadi pelopor konsep upgrade form ini. Yang pertama adalah Ultraman Gaia yang dapat upgrade dari Gaia V1 ke Gaia V2. Nah yang admin maksud di sini, Cosmos jadi pelopor beberapa cara uniknya buat upgrade form. Dan konsep-konsep baru juga dihadirin pertama kali ya sama Ultraman Cosmos ini. Jadi jangan salah paham admin ngomong Cosmos pelopor upgrade form yang pertama. Kenapa admin sebutnya upgrade form dan bukan change form? Karena Cosmos ini selalu dapat upgrade dari form sebelumnya ke form yang terbaru. Bukan cuma ganti tipe kayak Daina, Tiga. Dia ini sama tipenya kayak Agul sama Gaia. Kalau upgrade form malah nambah semua statsnya, nggak ada yang berkurang sama sekali. Nah salah satu keunikannya adalah perubahan bentuk kepala saat upgrade form. Sebelumnya baik konsep change form maupun upgrade form, bentuk kepalanya itu nggak berubah cuy, gitu-gitu aja kan. Tiga mau pakai form apapun, bahkan Dark 3 pun tetap sama bentuknya. Daina juga gitu, mau pakai form apapun tetap sama. Gaia dan Agul cuman warna tubuh doang yang berubah, bentuk kepala mereka tetap sama aja, paling nambah otot doang kan kalau Gaia Supreme. Nah, Cosmos ini berani berbeda. Tiap dia ganti form, dia selalu ngerubah bentuk kepalanya. Terutama yang paling kelihatan itu dari bentuk jambulnya, bentuk kupingnya juga kelihatan sih ya. Luna kan simple banget tuh. Mulai dari Luna yang mirip Ultraman Mbah, Corona yang jambulnya ke depan, dan Eclipse juga yang jambulnya itu ke belakang tapi ditambahin bentuk-bentuk baru. Jadi kelihatan makin modern gitu guys. Dan ini adalah yang pertama kalinya dalam sejarah Ultra Series. Emang Rice Cooker ini berani beda ya. Selain bentuk kepalanya, bahkan suara Ultraman Cosmos juga ikut berubah. Luna yang suaranya itu masih enteng gitu kayak anak-anak. Terus berubah jadi Corona yang suaranya mulai berat kayak remaja. Dan Eclipse yang suaranya udah kayak bapak-bapak pos ronda. Makin upgrade itu ya ibaratnya Cosmos makin matang dari segi apapun ya. Selain itu sifatnya juga berubah guys. Luna yang tadinya penyayang, lembut, anti kekerasan. Corona yang jadi keras, barbar, kang terobos. Dan Eclipse gabungan keduanya. Ini ngelambangin form mereka juga kan. Luna itu bulan yang terkenal sama cahaya lembut. Corona itu matahari yang menggebu-gebu. Dan Eclipse itu gabungan keduanya. Soalnya mereka itu kan gerhana, makanya sifatnya dicampur. Yang ketiga, Ultraman Cosmos adalah Ultraman kedua yang melakukan fusion. Yang pertama adalah Ultraman Taro yang fusion menjadi Super Ultraman Taro bersama dengan Ultra Brothers. Akhirnya diterusin sampai fusion Cosmos dan Justice yang ngebentuk Ultraman Legend. Tapi Cosmos adalah Ultraman pertama yang fusion ngebentuk entitas yang berbeda, yaitu Ultraman Legend. Kalau Super Ultraman Taro itu kan cuma bentuk upgrade dari Ultraman Taro biasa dengan bantuan kekuatan Ultra Brothers. Jadi fusion ngasilin entitas baru pertama kali diperkenalin sama Ultraman Cosmos ini. Akhirnya konsep fusion ini makin berkembang sampai sekarang guys. Ada yang cuma minjem jurus doang kayak Ginga Victory. Terus ada yang berubah jadi form kayak Jit sama Orb kan rata-rata. Terus pastinya ada juga yang ngebentuk entitas yang berbeda dari komponennya. Misalnya kayak Legend, Saga, Reiga.
Jadi jangan terlalu protes lah kalau sekarang fusion terus guys. Orang nenek moyangnya juga udah fusion terus kan. Dari zaman Heisei fase 1 udah dikenalin konsep fusion ini, bahkan dari zaman Showa sebenarnya. Walaupun ya emang belum jadi makanan sehari-hari kayak Ultraman zaman Heisei fase 2 sampai ke era Reiwa sekarang ini. Soalnya Ultraman zaman dulu itu biasanya masih fokus ke kekuatan murni dan ceritanya aja. Yang keempat, Ultraman Cosmos adalah komponen dari 2 dari 4 dewa Ultraman sekaligus, yaitu Ultraman Legend dan Ultraman Saga. Cosmos sering disebut sebagai setengah dewa, soalnya dia dan Justice adalah komponen fusion dari Ultraman Legend. Bisa dibilang Cosmos adalah pecahan langsung dari Ultraman Legend sendiri. Cosmos juga satu dari 3 komponen fusionnya Ultraman Saga. Berarti sebutannya sepertiga dewa ya. Berarti Cosmos ini yang megang setengah kekuatan dewa sama sepertiga kekuatan dewa. Berarti Cosmos ini megang kekuatan 2 dewa Ultraman dalam dirinya. Gimana nggak OP coba kan? Gak salah Ultraman Cosmos ini jadi salah satu Ultraman favorit admin dari zaman dulu. Sebenarnya ada sisi positif sama sisi negatifnya. Positifnya gini, Cosmos ini jadi makin rajin comeback. Jadinya kan gampang lah mau ngeliat God of Ultra lagi kan. Aktornya masih aktif di dunia entertainment. Jadi kalau mau comebackin ya gampang, tinggal nunggu Justice aja biar bisa jadi legend kan. Sisi negatifnya, Legend sama Saga jadi susah buat muncul dalam satu frame. Di sini mereka sama-sama butuh Ultraman Cosmos sebagai komponennya. Walaupun ya masih bisa diakalin lah pastinya ya. Itu pun kalau Suburaya emang mau comebackin mereka dalam satu frame. Ya bisa lah Suburaya ngakalin gituan doang. Yang kelima dan yang terakhir, Ultraman Cosmos adalah salah satu anak emas Suburaya pada zamannya. Ultraman Cosmos ini sempat jadi sumber cuan banget guys pada zamannya. Walaupun di Wikipedia ditulis kalau Ultraman Cosmos ini termasuk series yang gagal, tapi kenyataannya laku banget kalau Ultraman yang satu ini. Cosmos bahkan pernah dikatakan Ultraman Heisei yang paling banyak muncul di movie, miniseries, dan spin-off Ultraman berikutnya. Apalagi human hostnya yaitu Haruno Musashi masih gampang buat comeback, jadi wajar banget kalau Ultraman Cosmos ini muncul terus. Movie-nya sendiri aja ada 3 loh, terus dia juga punya 65 episode di series TV-nya. Pernah mampir di movie Ultraman lain juga, kayak Ultraman Saga, New Century of Ultraman Legend, Ultraman Ginga the Movie. Muncul di miniseries spin-off juga kayak Of Origin Saga, Ultraman Hit Song Story, Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy, Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Pernah muncul juga di series Ultraman JIT, Ultraman Retsuden. Banyak banget kemunculan Ultraman Cosmos ini guys. Wajar banget kalau disebut sebagai anak emas Suburaya pada zamannya. Ingat pada zamannya ya kayak Daina, Tiga, Mebius. Nah itu dia 5 fakta unik dari Ultraman Cosmos versi sejarah semesta. Gimana menurut kalian guys? Ini sih salah satu Ultraman favorit admin selain Daina. Keren banget cuy, tiap penampilannya ditunggu-tunggu banget gitu. Apalagi di UGF TDC kan kemarin OP parah itu. Keluar semua powernya. Itu ngebantah banget kalau Ultraman Cosmos itu katanya lemah. Itu dibuktiin di situ guys. Yaudah mungkin segini aja buat video kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Jangan lupa juga follow Instagram admin sejarah semesta_. Next mau konten apa lagi? Komen aja di bawah. Oke, see you next video.